Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, luar biasa. Hari-hari ini rupanya pesanan untuk terus menggoreng, untuk terus mendowngrade Anies Baswedan terus dilakukan oleh banyak pihak. Ya, nampaknya mereka semakin ketakutan ya. Elektabilitas Anies Baswedan semakin naik. Popularitasnya juga demikian tentu seiring sejalan. Dan ini ada analisa menarik dari Pak Gingin, seorang wartawan senior tapi juga seorang pengamat kebijakan publik yang melihat bagaimana digebiar-gebiarkannya terus diworo-woro meja pengaduan di Balai Kota diaktifkan kembali, padahal sebetulnya juga di zaman eranya Pak Anies juga aktif gitu ya. Tapi framingnya ini akan dibuat bahwa meja aduan ini ditiadakan oleh Pak Anies ya, kemudian ini dimunculkan lagi setelah tempo hari pernah dilakukan oleh Ahok. Nah, ini kita lihat benang merahnya di sini. Mari kita coba analisa apa yang akan coba di framing oleh mereka. Ngeri nggak sih? Ngeri kali nih. Jahat bukan? Nah, analisanya tentu sebuah perspektif yang harus kita cermati, yang harus kita waspadai, yang harus kita antisipasi. Begitu kurang lebih jalan berpikir kita ya. Oke, kita coba lihat beritanya. Nah, pengamat nilai PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi lakukan pembunuhan karakter terhadap Anies Rashid Baswedan. Keputusan penjabat PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membuka kembali meja pengaduan menuai sorotan publik. Beberapa langkah menilai Heru Budi sebagai tindakan mundur ke belakang. Banyak netizen bilang kembali ke zaman batu, katanya begitu ya. Nah, pasalnya Gubernur DKI Jakarta sebelumnya Anies Baswedan telah membuat pengaduan warga secara digital, yaitu aplikasi Jakarta Kini atau Jaki. Meskipun ini yang harus diingat bersama juga, aplikasi ini diadakan bukan dengan meniadakan aduan langsung. Aduan langsung masih tetap diterima dan itu faktanya ada, real, nyata gitu. Ini dianggap tidak ada gitu. Pengamat kebijakan publik Gingin Praginanto menilai Heru Budi juga tengah melakukan pembunuhan karakter terhadap Anies. Bahkan Gingin menyebut timbul kesan seolah-olah itulah tugas utama Heru Budi, membunuh karakter Anies Baswedan. Jadi kesan itu masuk di sudut pandangnya seorang Gingin dan saya kira juga muncul di sudut pandangnya para pecinta Anies Baswedan. Ya. Ini hal yang lumrah karena mereka, kita semua dibekali akal kok untuk melihat gitu secara jernih. Inilah tugas utama PJ Gubernur DKI, melakukan pembunuhan karakter terhadap Anies, ujar Gingin. Dalam keterangannya Rabu 19 Oktober 2022, mantan wartawan Tempo ini mengungkapkan laporan melalui meja pengaduan di Balai Kota bisa jadi menjadi sarana bagi para buzzer menebarkan berita yang belum tentu benar. Nah, ini yang harus kita antisipasi, harus kita waspadai bersama. Cara yang mungkin dipakai untuk melakukan pembunuhan karakter adalah, nah ini, dengan mengundang massa sebanyak mungkin datang dan membuat laporan ke Balai Kota. Sehingga menurut Gingin, pengaduan masyarakat yang tanpa melalui proses verifikasi lalu ditebar oleh para buzzer seolah-olah itu adalah kebenaran. Nah, kebayangkan ini mudah sekali, kita tidak membutuhkan biaya yang terlalu besar untuk melakukan skenario ini. Jadi seorang Gingin ini luar biasa dapat menangkap, dapat mencermati apa yang barangkali tendensinya ini besar, kansnya besar sedang dilakukan oleh mereka untuk mendowngrade Anies Baswedan. Jadi kebayang sahabat semua ya, nanti logika berpikirnya Pak Gingin ini adalah nanti orang-orang dimobilisasi gitu ya untuk datang ke sana, kan ini katanya tanpa verifikasi. Kalau yang sebelum-sebelumnya bahkan di zaman Pak Anies pun demikian, itu harus ada verifikasi dulu di wilayah yang terdekat, RT RW dan seterusnya lah gitu, baru masuk ke Balai Kota. Nah, ini nampaknya kalau dari pemaparan Pak Gingin ini tidak ada hari ini. Jadi orang mau datang aja langsung. Nah, bisa saja yang diadukan itu bukan hal yang sebenarnya gitu. Bisa saja yang diadukan itu hanya skenario
yang memang niatnya ujungnya adalah untuk mendowngrade Anies Baswedan. Caranya mengundang, dalam kurung mungkin menggerakkan masa ke balai kota untuk melakukan pengaduan, lalu tanpa verifikasi pengaduan mereka ditebar oleh para buzzer sebagai seolah-olah itu kebenaran. Padahal aduan itu baru aduan. Bisa jadi isinya tidak ada gitu, hoax gitu dan sebagainya. Ya tendensi itu sangat mungkin dalam pandangan seorang Gin Praginanto ini. Sebelumnya, ya ini kabar sebelumnya nih ya. Sebelumnya sesaat setelah dilantik, PJ Gubernur Heru Budi menyatakan akan menghidupkan layanan kembali meja pengaduan di masyarakat di balai kota. Bukan hanya membuat meja pengaduan saja, kan yang akan dilakukan Heru Budi juga konon katanya sedang mempertimbangkan kembali untuk melakukan normalisasi sungai. Itu adalah membeton sungai, melebarkan sungai, dan dampaknya nanti rumah-rumah yang kaum miskin kota itu digeser lagi, digusur lagi. Iya kalau diganti untung. Ini kalau diganti rugi bagaimana gitu kan? Kalau ganti rugi itu sudah diganti masih rugi gitu ya, atau malah nggak diganti. Nah ini yang juga harus kita cermati bersama ya. Oke, bukan hanya itu saja, gorengan-gorengan dari para buzzer kan langsung hari ini bertebaran. Saya sudah angkat sebetulnya di video sebelumnya, tapi nampaknya ini masih terus banyak juga yang terpengaruh gitu. Makanya saya angkat lagi. Seperti misalkan ini ada di sini nih. Nah, ini mendukung penuh langkah Anies Baswedan. Mendukung penuh Islamisasi yang akan dijalankan jika Anies menjadi presiden. Cadar diwajibkan bagi wanita muslim. Pria diwajibkan memelihara jenggot. Parfum minyak wangi diharamkan. Nah, apa ini namanya kalau bukan siasat adu domba? Anies Baswedan coba dipertentangkan dengan orang-orang yang Islam kanan lah kurang lebih begitu. Mencoba di framing. Akhirnya nanti yang ada di Islam kanan mulai ada kebencian terhadap Anies. Wah, kok Anies begitu melakukannya? Nah ini salah satu fitnah. Bahkan menyasar relawannya. Jadi relawan dijadikan mainan dia gitu oleh para buzzer. Seperti ini, relawan Anies. Ini pimpinannya Laude Bashir. Ini luar biasa, ini kan cara-cara jahat, cara-cara busuk yang dilakukan oleh para pembenci Anies Baswedan. Ibu kanannya ini, ada juga misalkan, nah yang ini, umat memanggil dukung pemimpin Islami, khilafah ditegakkan, tahlilan diharamkan, sistem negara syariah dan seterusnya. Ini kan yang kemudian nanti akan terus mencoba dipecah belah gitu. Ketika Pak Anies ketemu dengan Habib Rizik Syihab ya, di Petamburan kemarin, kemudian digoreng. Tuh, kan bener kan? Anies itu ekstrim kanan. Lihat, ketemu Habib Rizik. Padahal beberapa hari sebelumnya ketika Pak Anies ketemu dengan pendeta, nggak ada tuh dinaikkan oleh para buzzer. Ya, ketemu dengan biksu biasa-biasa aja, nggak komen, nggak dinaikin. Tapi ketika ketemu dengan Habib Rizik, digoreng. Nah ini cara-cara busuk para buzzer dan mengerikan sekali, betul-betul memecah belah. Nah, tentu ini tidak bisa dibiarkan, begitu ya. Nah ini juga sama nih, saatnya Indonesia bangkit bersama Anies Baswedan, pemimpin umat Islam di dunia. Pejabat negara wajib beragama Muslim. Kegiatan serta berdoa harus atas nama, oh ya, ya begitulah. Ya, ini fitnah-fitnah yang terus ditebar dan ini saya kira baru permulaan. Besok lusa akan makin kencang. Jadi tentu saya pun tidak akan berdiam diri ya. Kita akan terus mengcounter narasi-narasi jahat itu karena ini sungguh cara-cara yang merusak demokrasi di Indonesia. Kita nggak bisa biarkan. Kita harus lawan. Bagaimana cara melawannya? Yang bisa dilakukan oleh sahabat semua. Berkali-kali saya bilang di beberapa video sebelumnya. Bikin video seperti ini. Bikin meme. Bikin tulisan gitu untuk mengcounter ini. Wah saya nggak bisa bikin video. Saya nggak bisa bikin meme. Saya takut bikin tulisan. Sebarkan video-video seperti ini. Ke seluruh koneksi yang Bapak Ibu sahabat semua miliki. Termasuk meme. Termasuk tulisan. Sebarkan gitu. Ini salah satu cara untuk kita tetap berada di jalan yang kebenaran gitu. Benar bukan hanya benar dalam diam, tapi benar dengan bergerak gitu untuk menyampaikan kebenaran. Ini kan dakwah.
ya, menyerukan kebenaran. Dan apa yang Anies Baswedan sampaikan adalah cara-cara ahsan, cara-cara baik untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik. Buktinya apa? Jakarta, 83% warganya puas dengan kepemimpinan Anies Baswedan. Itu sudah cukup untuk menggambarkan apa saja yang sudah beliau lakukan, apa saja yang sudah karya-karya beliau tunjukkan, berikan untuk warga Jakarta. Mari kita panjatkan doa juga agar Indonesia ke depan semakin baik, semakin diberkahi Allah, menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Tapi tentu syariatnya adalah kita harus memilih pemimpin dulu yang jujur, yang amanah, yang mengedepankan aspirasi rakyat dan kehendak rakyat. Kan di situ intinya. Jadi kita akan pantau terus, kita akan jaga jangan sampai Anies Baswedan terus-menerus di downgrade, karena itu hal-hal yang bohong, yang hoax, yang fitnah. Kita tidak bisa diam melihat hal-hal yang seperti itu. Saya kira kita semua setuju ya. Baik, salam kedaulatan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.